Nah, ini sebetulnya yang harusnya kalau kita diberikan kesempatan kita bisa lebih menggali lebih dalam. Oke. Nah, setelah dalam proses persidangan ini ada fakta yang tak terbantahkan dan ini sangat menguatkan tentang bagaimana keterlibatan. Jadi tadi kalau dia jadi Mas Fred katakan tidak terbukti, kami justru sangat terbalik. Semua terbukti. Misalnya keterlibatan penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu. Itu fakta yang tidak terbantahkan. Bagaimana mereka tidak netral dalam proses ini. Dalam Oke. persidangan itu sudah kita sampaikan fakta-fakta dan buktinya. Dan itu digali secara serius oleh para hakim. Oke. Lalu fakta tentang nepotisme lembaga kepresidenan. Itu juga terjadi dalam proses persidangan. Bagaimana proses pembagian bansos, bagaimana proses tentang misalnya pejabat kepala daerah. Tadi Mas Fred juga agak kurang tepat tuh mengatakan tentang Aceh dan Bali. Bali itu juga PJ, Mas. PJ itu, Bali itu. Oke. Nah, PJ sehingga buat memang untuk hal-hal gubernur ini Bang, memang tapi tidak buat untuk bupati. ya, itu juga Bukan begitu, wali di Aceh kotanya. juga begitu. Artinya, sekarang Aceh, PJ-nya itu langsung diganti. Gara-gara kalah tadi kan, langsung diganti Aceh itu. Nah, ini Oke. hal-hal yang menunjukkan bahwa proses kecurangan itu telah terjadi. Dan itu betul-betul meyakinkan majelis hakim. Sehingga apa yang disampaikan oleh Mas Lutfi tadi, kami meyakini juga bahwa dalam putusan nanti, insya Allah hakim akan menunjukkan sikapnya yang sangat progresif. Seperti itu, Baik. Mas. Pak Ari, ini saya juga tertarik dengan pernyataan Ketua Tim Hukum Prabowo Gibran ya, Prof. Yusril Iza Mahendra, yang mengembalikan kembali permasalahan ini kepada masalah angka, masalah penghitungan suara, masalah hasil begitu. Sedangkan Anda kan sejak awal tim Anda di Anies Muhaimin ini masalah kecurangan, pelanggaran pemilu ini bukan hanya soal angka, tapi ya proses-proses di balik itu semua hingga menghasilkan angka itu. Nah, bagaimana melihat atau merespons pernyataan Prof. Yusril yang mengatakan bahwa tidak ada data pembanding yang bisa disuguhkan oleh para pemohon dalam hal ini dari 01 dan 03 begitu, terutama soal hasil Pilpres. Bagaimana? Ya, memang dari awal cara pandangnya berbeda. Oke. Kami tidak mempersoalkan tentang hasil, karena kalau kita ibaratkan ini sepak bola gajah, apapun hasilnya memang sudah salah dari awalnya. Persoalannya itu. Jadi yang kita permasalahkan itu tentang kualitas pemilunya. Oke. Bagaimana proses pemilu ini dilakukan dengan cara yang tidak benar. Sehingga apapun hasilnya tidak bisa kita bahas. Kita bahas di prosesnya. Dan itu disepakatin oleh majelis hakim dalam proses persidangan. Coba kita lihat, apakah pernah majelis hakim menanyakan tentang angka-angka? Tidak pernah, malah dia menggali lebih dalam. Oke. Lalu apa kaitannya hasil dengan memanggil para menteri? Nggak ada. Artinya apa? Apa yang disampaikan oleh kawan-kawan dari pihak terkait ini, lawyer-lawyernya itu sesuatu hal yang sudah tertinggal. Ini kita sudah bicara ke depan, sudah bicara hal yang lebih kualitatif, bukan lagi kuantitatif, gitu. Oke, ya, Bung Frits, Anda bagaimana merespons ini? Bahwa hakim konstitusi yang saya ikuti juga memang demikian, tidak pernah menyinggung soal angka hasil begitu. Bagaimana melihat ini? Karena pertama-tama Bang, kalau kita melihat kepada kalau kita dalam konteksnya hakim ya, itu kan pertanyaan yang sudah berapa kali diajukan oleh hakim kepada paslon 1 dan paslon 3. Dan jelas kalau kita membaca permohonan yang diajukan oleh paslon 1 dan paslon 3, tidak ada di dalam permohonan tersebut yang menyatakan berapa jumlah suara yang diinginkan atau berapa jumlah suara yang diharapkan. Sepanjang yang saya baca ya Bang Ari ya, yang itu Betul, tidak ada. betul. Di Tapi dalam- hakimnya nggak pernah nanya. Hakim nggak tidak pernah. ada di dalam permohonan. Iya Karena betul, kalau tapi hakim nggak pernah nanya. si hakim kan akan bertanya apa yang di dalam dimohonkan. Jadi untuk apa hakim bertanya? Karena di dalam permohonan sendiri tidak ada. Tapi begini, Betul, Bung Frits. kami tidak membahas suara itu. yang Sebentar. diinginkan. Karena menurut kami itu nggak Saya rasa penting. itu sudah bisa dilihat dari bentuk permohonan itu. Dan yang kedua, memang enak kasih komentar apabila sudah selesai para ahli atau para menteri yang berbicara, karena sebenarnya masing-masing pihak kan memiliki kesempatan untuk mengajukan 19 orang, baik ahli ataupun saksi gitu. Dan seandainya misalnya paslon 1 dan paslon 3 misalnya mau mempergunakan cara pandang, ini kan hal yang kalau saya bisa melihat apa yang mau disampaikan oleh para menteri kemarin, itu kan bukan sesuatu hal yang baru. Itu merupakan sesuatu yang merupakan dokumen publik yang bisa diakses pada saat proses misalnya tanggal 16 Agustus pada saat
pembacaan nota anggaran, ada juga dalam rapat-rapat di Komisi 8, itu bukan dokumen yang baru, tapi itu merupakan dokumen yang sudah dapat kita terima. Harusnya paslon 1 dan paslon 3 sudah bisa menyiapkan ahli yang dapat ahli pangan, ahli kemudian ahli untuk secara soal cuaca, untuk dapat bisa mempertimbangkan apa yang bakal akan disampaikan oleh Udah, para Mas. menteri Kita ke sampaikan depan. itu Jadi, sebelumnya. Bang, jadi kalau misalnya kalau kita bisa melihat, kalau kami melihat apa yang diinginkan oleh paslon 1 dan paslon 3 itu sudah terjawab oleh apa yang disampaikan oleh para menteri-menteri yang terpanggil. Bahkan semua pertanyaan, kalau saya melihatnya, apa yang diinginkan oleh paslon 1 dan paslon 3, pertanyaan-pertanyaan tersebut tertanyakan melalui meja hakim, dan itu sudah dapat dijawab oleh para hakim, dijawab oleh para menteri dalam proses persidangan kemarin. Jadi cuma ini kan sekarang kan persoalannya bahwa paslon 1 dan paslon 3 merasa semuanya itu ada di Ibu Risma. Padahal kalau kita mengacu kepada konteks ada perlindungan sosial, adanya konteks bansos, kenapa bansos tersebut tidak dapat melakukan secara barang tetapi harus melalui tunai, itu sudah dapat dijelaskan oleh Ibu Risma di dalam proses. Jadi kalau kita bisa melihat kan kemarin apa dasarnya kemudian dibagi-bagikan bahwa itu merupakan dana operasional yang dimiliki oleh presiden, itu kan juga merupakan bagian daripada soal untuk bansos. Yang kemudian kita melihat bagaimana proses itu didiskusikan, kapan, kenapa, bagaimana caranya, itu adalah sesuatu yang sudah didiskusikan juga oleh partai-partai politik. Jadi kami melihat semua pertanyaan yang diinginkan oleh paslon 1 dan 3 di dalam proses terkait bansos itu sudah ditanyakan oleh hakim dalam proses persidangan kemarin. Oke. Artinya sudah on the track begitu ya menurut Anda, dan juga tidak ada yang disembunyikan lagi. Tapi menurut kami sama dari para saksi yang dihadirkan dari para menteri. Bagaimana? Iya, karena karena kan semuanya tidak melalui Ibu Risma. Kan kemarin dapat dijelaskan ada namanya jaminan sosial, adanya jaminan kesehatan, adanya sebuah subsidi. Itu kan semua dijelaskan dan tidak semuanya itu dalam kewenangan Kementerian Sosial. Jadi Ibu Risma hanya bisa dapat menjelaskan apa yang merupakan kewenangan dari Kementerian Sosial. Saya kembali ke masalah angka-angka yang tidak disinggung oleh Hakim Konstitusi tadi. Saya juga menyimak hal itu. Memang tidak ada angka-angka sekali yang didiskusikan ataupun yang ditanyakan oleh beda paradigma, Mas. Iya. Sebentar, saya sebelum ke Pak Lutfi, saya ke Bung Idam dulu. Bung Idam, kan kalau sengketa pilpres, sengketa pemilu gitu dalam pemilu-pemilu sebelumnya selalu yang disengketakan hasilnya begitu, angkanya ya. Nah, kemarin angka-angka ini tidak disinggung oleh Hakim Konstitusi, dan KPU juga tidak disinggung oleh hakim ataupun ahli yang dihadirkan juga tidak menyinggung hal itu, ahli dan saksi ini juga tidak muncul. Bagaimana Anda melihat hal itu, Bung Idam? Ya, kami berkeyakinan kenapa majelis hakim itu tidak menyinggung pada persoalan perselisihan hasil ya. Bisa jadi memang majelis hakim yang mulia ini meyakini bahwa proses pemungutan, penghitungan serta rekapitulasi suara itu sudah sesuai dengan undang-undang pemilu. Itu keyakinan kami, sehingga dalam persidangan itu tidak pernah dipermasalahkan, apalagi memang dalam dua permohonan itu tidak menyinggung secara mendasar tentang perselisihan hasil pemilu. Dan kami meyakini bahwa proses pemilu ini sudah berjalan dengan baik. Dan kalau seandainya ada dugaan-dugaan berkaitan dengan dugaan pelanggaran administrasi, dugaan pelanggaran administrasi yang sifatnya TSM, dugaan pelanggaran pidana, dugaan pelanggaran etik dan sebagainya, itu sistem keadilan pemilu sudah mengatur itu dengan jelas. Ya, sistem keadilan pemilu sudah mengatur dengan jelas, karena itu tidak disinggung di sidang begitu katanya Bu Lutfi, karena sudah on the track begitu. Jadi menurut saya kita memang beda dari awal, beda paradigma. Nah, majelis hakim ini mencari kebenaran kualitatif juga. Coba kita ingat ketika Profesor yang mulia Profesor Saldi menyatakan dalam pemilu 2019 ya kan, posisi calon wakil presiden waktu itu Pak Ma'ruf Amin ya, itu sebagai salah satu komisaris di BUMN. Pertanyaan Profesor Saldi cuma singkat, itu kuantitatif atau kualitatif? Dijawab ya oleh KPU, itu kualitatif.
Nah, artinya yang dicari itu bukan hanya angka-angka, tapi keadilan substantif yang sebenarnya. Nah, ini penting, jangan sampai nanti masyarakat, rakyat ini nanti mempunyai kesadaran baru dan mencari keadilannya sendiri dengan caranya sendiri, sehingga pemerintahan nanti tidak ada public trust, tidak ada kepercayaan penuh, tidak legitimate. Ini persoalan yang serius, Mas. Oke. Sehingga angka-angka itu tidak muncul karena memang beda kanal gitu ya. Iya, Pasti beda pemikiran, bukan beda kanal. Ya, kalau MK hanya mempersoalkan angka, kalau ini cukup di pengadilan negeri saja, pengadilan yang kira-kira begitulah perumpamaannya. Ya, kalau MK akhirnya memutus, ya ini kita tidak tahu ya. Para hakim konstitusi yang sedang melakukan rapat permusyawaratan hakim sedang merumuskan apakah ini dikabulkan atau ditolak nanti permohonan yang diajukan oleh para pemohon. Tapi kalau memang ini dikabulkan, menjadi sejarah juga, tidak mempermasalahkan hasil pilpresnya, angka-angkanya dikesampingkan, tapi permohonannya dikabulkan. Terakhir saya ke masing-masing narasumber, dari Pak Ari juga, untuk bobot kesimpulan yang sudah disampaikan, berarti Anda yakin bobotnya ini sudah bisa meyakinkan hakim ya untuk memutus yang seadil-adilnya, begitu? Jadi dalam kesimpulan kami juga menyampaikan tentang membahas tentang keterangan menteri. Jadi keterangan menteri A, lalu kami jelaskan ini faktanya, lalu kesimpulannya apa, gitu. Karena kami tidak diberikan kesempatan pada waktu itu bertanya langsung, tapi dalam kesimpulan kami bahas lengkap tentang keterangan menteri tersebut. Sehingga kita melihat bahwa benar telah terjadi penyalahgunaan kewenangan tersebut. Benar telah terjadi kecurangan tersebut, ini fakta yang tidak terbantahkan lagi, bahwa ada nepotisme dalam hal itu, bahwa mulai dari pencalonannya calon wakil presiden Gibran bermasalah, dan itu juga diakui dalam persidangan, dikaji lebih dalam, itu sudah benar juga, bahwa ada statement yang mengatakan tentang orga omnes misalnya dari kawan-kawan yang lain, bahwa ini harus langsung dijalankan. Faktanya tidak begitu, faktanya pihak KPU masih tetap melaksanakan dengan proses administrasi, walaupun terlambat proses administrasinya, gitu. Itu sudah kita uraikan lebih detail. Sehingga kita sangat meyakini hanya akan 2 putusannya. Insya Allah hakim hanya akan memilih 2 putusan, memenuhi semua permohonan kita atau sebagian permohonan kita. Seperti itu, Mas. Terima kasih. Baik. Bung Frits, kalau Anda melihat apa yang harus dipertimbangkan para hakim, yang mulia hakim, dalam memutus sengketa Pilpres kali ini, Bung Frits? Ya, kalau kita mengacu kepada PMK 4 tahun 2023, akan ada 3 jenis putusan yang akan dihasilkan oleh MK. Pertama, menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Yang kedua, menolak permohonan. Dan yang ketiga adalah mengabulkan permohonan pemohon, membatalkan surat KPU, dan menyatakan perolehan suara yang benar. Dan sepertinya itu tidak akan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Kami percaya diri betul bahwa Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan yang diajukan oleh permohonan 1 dan permohonan 2 di dalam perkara ini. Kenapa? Karena ini bukan hanya sekedar soal, kalau tadi misalnya Bang Lutfi dan Bang Ari mengatakan bahwa ini terkait dengan kualitatif, tentu saja terkait dengan kualitatif, tentu saja dibutuhkan berapa jumlah suara yang diinginkan, dan itu tidak tersampaikan. Kalaupun ini juga menunjukkan bahwa kualitatif, itu harus dapat dibuktikan, akan tetapi apa yang dibuktikan itu dapat dibantahkan bahwa itu tidak bukan merupakan kewenangan daripada Mahkamah Konstitusi, tapi itu tidak terjadi dalam proses sebagaimana yang didalilkan oleh paslon 1 dan juga paslon 3. Baik, kalau tadi dari para pemain, saya harus tanya juga wasitnya yang juga masih berurusan dengan MK, yang digugat juga dari termohon dari KPU. Bung Idam, kalau Anda melihat apa yang harus dipertimbangkan hakim dalam memutus sengketa Pilpres terutama kali ini? Ada banyak fakta yang menarik yang terungkap dalam persidangan, dan kami menyimpulkan bahwa persidangan itu telah mengungkap bahwa lembaga-lembaga yang diberikan kewenangan atributif oleh Undang-Undang Pemilu untuk menegakkan keadilan pemilu itu telah berfungsi dengan baik, ya, telah berfungsi dengan baik, sehingga kami meyakini Majelis Hakim yang Mulia Mahkamah Konstitusi dalam mengambil keputusan nanti itu dalam kerangka ketentuan norma yang terdapat di dalam pasal 473 ayat 3 dan pasal 475 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, yang dimana
berkaitan dengan PHPU Pilpres ini berkenaan dengan hasil pemilu yang selama ini dalam persidangan itu sedikit sekali dibahas, dan memang dalam permohonan pun tidak diungkapkan secara jelas berkaitan dengan perselisihan hasil pemilu. Oleh karena itu kami sangat yakin bahwa keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 itu tidak dibatalkan dan tetap berlaku. Baik, saat ini 8 hakim konstitusi sedang menelaah semua hasil ataupun fakta-fakta yang tersaji dalam persidangan, dalam rapat permusyawaratan hakim. Tujuannya tidak lain untuk mencari atau berikhtiar menggali keadilan yang substantif dan tentu saja untuk demokrasi kita yang lebih baik. Ya, terakhir Pak Lutfi, untuk Anda, harapan yang Anda yang Anda pupuk begitu untuk sidang kali ini, terutama dari pertimbangan hakim. Itu tanggal 22 itu Hari Bumi ya. Oke. Ya, Hari Bumi, kalau saya boleh mengutip Immanuel Kant, dia bilang jika keadilan binasa, kehidupan manusia di bumi telah kehilangan maknanya. Jadi itu ada tanggal-tanggal yang bagus itu. Tanggal 21 April Hari Kartini, dan tanggal 22 adalah Hari Bumi. Hari Bumi. Ya. Jadi salah satu hakim MK-nya itu adalah wanita, sehingga kita ingin agar menjadi pejuang sebagaimana Kartini ya. Jadi menegakkan keadilan ya. Nah, kalau kembali kepada petitum kita, kan hanya petitum kita adalah membatalkan keputusan KPU 360 ya. Kemudian diskualifikasi, dan kemudian PSU pemungutan suara ulang ya 01 antara 01 dan 03. Saya kira majelis hakim itu akan memutuskan sesuai dengan yang kami harapkan, karena kami yakin bahwasanya para majelis hakim itu adalah memenuhi syarat negarawan, dan dia ingin dikenang namanya, ingin harum namanya di masa yang akan datang, dikenang sebagai penjaga Undang-Undang Dasar 45 dan konstitusi. Ya, hari baik ya, tanggal 22. Hari baik. Jadi kita nantikan bersama apakah nanti hakim konstitusi juga yang sekarang sedang berikhtiar untuk menggali keadilan yang substantif bisa memutus sesuai dengan keinginan semua pihak. Jadi untuk demokrasi yang lebih baik, kita gantungkan putusan hakim konstitusi nanti pada hari Senin 22 April 2024. Terima kasih para narasumber saya pagi hari ini. Ada Ketua Tim Hukum Timnas Anies Mohaimin, Ari Yusuf Amir, Wakil Komandan Alfa TKN Prabowo Gibran Fritz Edward, lalu anggota Hukum TPN Ganjar Mahfud Lutfi Yazid, Pak Lutfi, dan juga Komisioner KPU Republik Indonesia Idam Holik. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu. Assalamualaikum. Salam. Sampai ketemu Bang. Saudara, masih ada